Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 golongan. Ya, sab'atun, ya, ada 7 golongan orang-orang yang selamat, yang mendapatkan naungan ketika bangkit dari kubur menuju padang mahsyar. Jadi ketika bangkit dari kubur ada 7 golongan, mereka yang cepat, bebas, aman, tidak ada gangguan dari dia dibangkitkan sampai menuju mahsyar, artinya dihalau di padang mahsyar. Itu siapa? Golongan pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Apa arti adil? At-tawasud baina amrain. Itu adil. At-tawasud, tengah, baina antara amrain, 2 perkara. Jadi orang adil itu orang yang enggak mihak kanan kiri, dia tengah. Maksudnya seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan, memperjuangkan untuk kemakmuran rakyatnya, bukan memberi gawian temsesnya. Ya kalau ya kadang-kadang daerah mana nang pina banyak suara sidin, itu aja diperbaiki jalan. Karena kalau sudah jadi pemimpin sama rata, apa dalam pemerataan, ya seharusnya demikian. Nah, itu termasuk orang yang seorang pemimpin yang adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada dalam istilah yang lain wad'u syai' fi mahallihi. Jadi arti adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oh, ini tempatnya di sini, inilah letakkan yang baik. Sandal letaknya di tempat sandal, itu namanya adil. Jangan sandal dianak dibawa di dalam lemari baju. Nah, itu tidak adil namanya, dan tidak apa namanya, kurang sempurna akhlaknya. Jadi menempatkan sesuatu apapun itu namanya adil. Yang kedua, seorang pemuda atau pemudi yang hidupnya suka beribadah kepada Allah. Nah, makanya digalakkan lagi irma. Ada irmanya, ya, digalakkan terus. Ada beberapa masjid, Pak, irma diadakan kegiatan pengajian khusus remaja putra remaja putri, ya, seperti di Al Husna Juanda itu bagus, irmanya jalan. Ada lagi di seberang, kalau kegiatan kami ini guru, bila kegiatan apa aja, merat ka maulid ka apa kah, kami kada lagi nang tuha-tuhane ii aja. Siapa yang begawi? Kakanakan di sini. Itu di Al Mutakin Harapan Baru. Bagus itu. Jadi kakanakan nang begawi. Kakanakan ini kadang-kadang takutan lawan nang tuha. Nang tuha nih ngalih diurusi. Dan nanya ngalih keluar itu nang tuha. Ya, jadi kakanakan anu ini nih. Wah, oh, langsung aja langsung. Nah, jadi kalau kita hendak supaya kakanakan tambah bagus, ya, untuk regenerasi kita, nah bagus mereka irma, Ikatan Remaja Masjid, ngadakan apa kegiatan-kegiatan mungkin bakti sosial ke apa kah. Nah, termasuk korban, itu kalau korban kakanakan aja mengurusinya. Ya mungkin yang mesan sapi yang tuhala, tapi kalau sudah urusan apa macam semua kakanakan. Membaginya apa macam kakanakan. Ini kadang nang tuha jompat, maka nang tuha ini ngalih urusannya kan. Iya, bila kali dibawa kalau tersinggung hasirin. Lalu anak ampih lalu. Aku ini sudah lawas 15 tahun jadi pengurus korban. Kalau dibawa, wah sudah ampih dia. Ngalih. Padahal kita bagus nang remaja-remaja tuh ya. Nah, ini jadi seorang pemudi yang ahli ibadah, artinya yang suka beribadah kepada Allah. Yang ketiga, itu termasuk golongan yang dilindungi nantinya. Yang ketiga, seseorang yang hatinya digantung di masjid, maksudnya beribadah, senang. Siapa mereka yang disebut rajulun mu'allaqun fil masajid? Seorang laki-laki yang hatinya ta'alluq itu bergantung, berhubungan, artinya yang diingat hanya masjid saja. Makanya Habib Abdul Qadir, ya, Habib Abdul Qadir, orang tua Habib Syekh, ketika beliau diangkat imam rawatib di Masjid As-Segaf di Solo, beliau berpidato, sekarang saya punya istri 2. Istriku yang pertama masjid,
Maksudnya karena beliau diangkat jadi imam rawatib, pasti fokus ke masjid. Istriku yang kedua yang di rumah. Akhirnya apa Pak? Memang ibadahnya luar biasa. Beliau meninggal pas di sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama, sujud kedua. Abah Habib Syekh yang qasidah-qasidah itu, Habib Abdul Qadir As-Segaf, meninggal di rakaat pertama, sujud kedua, hendak bangkit untuk rakaat kedua, tidak bisa lagi. Nah, langsung diganti Habib Najib. Nah, itu salah satu di antara orang yang memang istiqamah beribadah di masjid. Nah, siapa mereka yang termasuk orang yang mu'allaq atau orang yang bergantung dengan masjid? Pertama, para pengurus masjid. Ini masjid kalau kada diurusi hancur. Iya. Nah, pengurus masjid bagaimana caranya untuk kegiatan-kegiatan, program dan kebersihan dan sebagainya? Ya memang itu sudah pengurus masjid. Jadi bagaimana masjid kita makmur? Bagaimana masjid kita terus kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai sholat berjamaahnya, wiridnya, kerukunan antara jamaah dengan yang lainnya, kekompakan antara jamaah dengan lainnya. Ini salah satu di antara bagian daripada program pengurus masjid. Ini kayak apa hendak merukunkan jamaah, pengurus masjidnya aja bercakap. Ya. Tahu lah bercakap ya. Kayak apa hendak merukunkan jamaah, orang pengurus masjidnya aja bisa bakal lahian. Tapi lain di sini Pak, itu di atas yang banyak. Satu. Yang kedua, siapa mereka yang termasuk orang yang ta'alluq hatinya kepada masjid? Ya tentu orang yang beribadah di masjid. Siapa lagi? Orang-orang yang selalu menyisihkan rezekinya untuk masjid. Itu termasuk orang yang hatinya selalu ingat kepada masjid. Siapa lagi? Orang-orang yang cinta dengan masjid, dengan kegiatan masjid, dengan apapun walaupun mereka tidak sepenuhnya. Ya mungkin faktor ekonomi, aku di sini hendak yang membantu ke macam-macam, tapi jangan kan untuk masjid, untuk makan aja ngalih. Nah, tapi masya Allah beliau selalu senang apapun dan bagaimanapun. Siapa lagi yang tidak kalah pentingnya? Orang yang mengurusi masjid, baik dalam hal kebersihan dan sebagainya. Oh, itu tidak gampang ya. Yang disebut dengan marbot ya, kaum. Kaum itu Pak sangat disayangi Rasulullah. Kenapa sangat disayangi oleh Rasulullah? Satu saat Nabi sholat di satu tempat. Ya, biasanya ada yang menyiapkan macamnya. Jawab Nabi, mana si anu kedada? Coba bahasa kita kan, oh ya Rasul sudah meninggal 2 hari kemarin. Loh, ibaratnya kenapa? Aku tidak dihabari. Ya mungkin kesibukan. Mana makamnya? Di sana ya Rasul. Langsung Nabi ke sana, langsung Nabi menyolatkan fardu kifayah. Nah itu hadis, boleh kita menyolatkan walaupun orangnya sudah dalam alam, itu hadisnya. Jadi umpama kita ada keluarga meninggal di Sulawesi kah, di Jawa kah, di Banjar kah, kuburkan aja, kita belum datang aja. Nah, begitu datang langsung kita ke kuburan. Kan kada pakai sujud juga. Kalau kada pakai sujud orang tinggal Allahu Akbar. Jangan nang kayak kisah dulu nang zaman corona menyembayangkan pakai ruko. Janganlah ada viral. Maka pakai baju APD lagi Allahu Akbar. Kosong ruko. Wah, mantap. Jadi ada kisah menantu kemajiannya disuruh begitu sudah mayat mintuha ini di depan, kalau hujan yang lain jadi imam. Pak Ustaz, itu ada menantunya. Aku bisa aja. Ayo tapi kan menantu Abdul jadi imam. Oh, akhirnya didorong-dorong majunya jadi imam. Oh, bagus juga Bang. Setahu, wah mungkin kayak imam gua ya. Mayat mintuha dibuka. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Fatihah, nyaring. Orang apa ini nih? Tapi orang ada yang menagur, ruko pulang, ruko bangkit pulang, takbir pulang, baca Fatihah lagi, ruko. Karena hendak sujud kena kawa. Ada mayat di muka. Ruko, bangkit lagi, takbir lagi, baca Fatihah lagi, ruko sampai assalamualaikum.
Fatihah, baca doa. Jurang kan apa kayak itu? Ini khusus mintu aku ya. Tidak mau kalah ya. Khusus mintu aku. Padahal saya kan ya bisa. Nah, jadi orang-orang yang senang beribadah di masjid. Nah, siapa lagi? Tentu yang mengatur ini son. Ini penting, Pak. Son ini roh ibadah kalau bahasa saya. Pengajian kah? Apakah? Namun sudah mek kalau bahasa kampung mek, kalau meknya ada baik la ilaha illallah. Tapi kalau sudah elektron, mantap. Bila sudah ustadz ceramah, aduh ngalih didengar ya. Nah, ini bagus. Ya, makanya teknisinya satu aja ya. Ini nang mola rusak tuh datang saikong kucek, datang saikong kucek. Kebanyakan mengucek longgar ya kan. Jadi ulun perhatikan ada masjid Pak di Mekah, tapi bukan Masjidil Haram ya. Masjid-masjid kecil itu bagus sonnya, enak betul. Ulun lihat oh iya, nggak ada yang jadi si petugas Bilal itu kan off on itu aja. Sudah berkunci, jadi tinggal on kalau dan off. Nah, ampun ini datang saya kok pindah pak iyanya lagi. Padahal manang tahu itu. Sering di mana-mana masjid. Nah, kenapa Jaku ini berubah pulang suara? Ya menggurui, banyak tangan di sini. Nah, coba Jaku di kandang, di kandang, pakai kandang. Ada aja yang masuk tangan sampai nang anunya dilakban buahnya. Apa bahasaku putaran nang anunya itu lah dilakban masih terbongkar juga. Berarti Jaku di sini banyak teknisinya. Nah, ini termasuk juga orang yang hatinya bergantung ke masjid. Maksudnya udah nyaman suara, sudah kayak apa caranya? Ya ahlinya ya. Jadi kalau orang yang ahli itu, masya Allah. Makanya kan ada abah guru sekompol Gabandir, Haji Pindi namanya, almarhum Allah yarham. Haji Pindi, amun kada ada Haji Pindi ngaleh di sini nenek. Kenapa? Itu nang matur peson. Itu ya Abah Guru kalau ceramah, padahal zaman itu kan sederhana betul, tapi masih enak didengar. Nah itu, jadi itulah orang-orang yang bergantung hatinya di masjid. Maksudnya selalu berniat untuk melakukan sholat berjamaah, selalu berniat untuk memakmurkan masjid, selalu berniat dalam dia mencari rezeki dia sisihkan untuk masjid, selalu berniat pokoknya untuk kebaikan-kebaikan di masjid. Ya. Ini sudah tempat kita berataan di sini. Ya, di samping kita di rumah, dudukan, beribadahan, pulangan. Kita kalau nanti ada dipanggil lagi, berangkat lagi, sholat, ibadah, wirid, doa, bulikan. Kita dipanggil lagi, datang lagi, dipanggil lagi, datang lagi kada lawas, berita keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Capu mana? Macam pun di senawana, selesai sudah tugasnya, nggak dipanggil lagi ki, malah dia disolatkan doh. Ya kehidupan kita tuh gitu aja bolak-balik bahasa Banjar ya kalau kantor bulik, kantor bulik kada lawas, AWS singgah satu mat. Nah, itu sudah perhatian. Kadang-kadang bebulik pulang ke kantor, kadang-kadang ke rumah aja, langsung dimandii, bawa ke masjid, selesai. Itu hidup kita gitu itu aja Pak. Nah, jadi kita harus banyak-banyak bertafakur, berpikir bahwa kehidupan kita pasti berakhir. Artinya beruntunglah orang-orang yang mendermakan hartanya, tenaganya, pemikirannya, apapun untuk masjid dimanapun, khususnya masjid kita ini. Ya alhamdulillah, karena ulun tahu masjid kita dulu halus, wah ini sudah megah, alhamdulillah. Nah jadi ini orang-orang yang berjasa, siapa? Semuanya ya, bukan pengurusnya aja, semuanya yang menyumbang, yang membantu apa macam ya, terutama yang memelihara ya. Kalau yang penting memelihara, begitu Pak Lurah, pemeliharaan yang ngalih kan. Contoh stadion kita, kebanggaan
stadion Palaran ini jadi apa ya? Jadi tapai beneran berapa puluh ratus M habisnya. Jadi masjid megah, mewah. Terus apa lagi kurangnya? WC sudah bagus WC-nya? Belum kayaknya itu ya, WC-nya bagus ya. Ruang istirahatnya para petugas ada. Tinggal nanti usaha lagi. Sudah ada usahanya? Belum, ada klinik apa macam bagus. Karena masjid perlu usaha juga. Jadi dengan adanya usaha maka insya Allah paling tidak terbantu untuk operasional kegiatan-kegiatan di masjid. Nah, untung orang-orang yang sudah mendermakan hartanya, tenaganya, pemikirannya dan semuanya. Mudah-mudahan kita doakan para pendahulu kita, khususnya orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Hijrah, siapapun mereka, baik pengurus, orang-orang yang pernah beribadah, orang-orang yang pernah mampir sholat di sini, apalagi yang membantu kegiatan-kegiatan semuanya, ya, apalagi yang memang rezekinya sudah nempel di sini semua, mudah-mudahan mereka Allah angkat derajatnya. Yang sudah mendahului kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan kubur mereka. Dan mudah-mudahan yang mungkin di antara mereka yang cinta dengan ini masjid sekarang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah dari berbagai macam penyakitnya. Dan kepada pengurus yang sekarang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam mengurusi masjid ini sehingga menjadi sebuah kebanggaan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, anak cucu kita beriman saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita mudah-mudahan pada waktunya nanti husnul khatimah. على هذه النية وعلى نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعف عنا يا كريم، اعف عنا يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب فقهنا في الدين وعلمنا رشدا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب أصلح في ذريتنا واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والعنعم يا إلهنا وإلى كل شيء، خصوصا من الحجاج في سفرهم البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارزقهم من الحجاج سمرنا في سفرهم صحة والعافية ظاهرا وباطنا حتى رجوعهم إلى بيوتهم سالم غانم فرح مستبشرين. اللهم اجعلهم حجهم حجا مبرورا وذنبهم ذنبا مغفورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبورا وزيارتهم زيارة مباركة. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يسر لنا والحاضرين وذريتنا زيارة مكة والمدينة بالحج والعمرة مع السهولة في كل سنة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا والحاضرين وذريتنا زيارة مكة والمدينة بالحج والعمرة مع السهولة والسلامة في كل سنة بكرامة الشيخ للبنكلان يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.